Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Jamaah Masjid Al-Mubarak yang dirahmati oleh Allah, syukur alhamdulillah kebersamaan kita pertemuan secara online untuk yang kedua kali. Allah berikan satu kemudahan, satu kenikmatan, satu anugerah untuk bisa menjalani ini semuanya dengan karunia kesehatan dan kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, upaya kita untuk nata'ammal ma'al Quran, bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Qur'anul Karim, ada pada 3 hal yang itu kemudian perlu kita cermati bersama-sama. Yang pertama, tilawah. Tilawah secara makna itu adalah mengikuti. Tilawah mengikuti. Yang ini kemudian harapannya ketika seseorang kemudian bertilawah Al-Quran dengan makna yang ada dalam tilawah tadi, makna yang terkandung dalam kata tilawah, kalau secara arti itu membaca, namun tilawah ini adalah satu upaya berinteraksi dengan Al-Quran dalam koridor membacanya, yang kemudian bentuk tilawah itu adalah mengikuti apa yang dibaca, mengikuti, menerapkan, mengamalkan, mengaplikasikan dalam kehidupan. Itulah yang kemudian terangkum dalam upaya seseorang untuk berinteraksi dengan Al-Quran dalam koridor tilawah. Sebutan tilawah memiliki makna, memiliki bentuk interaksi, demikian tadi. Dan yang kedua, qiraah. Qiraah ini adalah secara arti sama dengan tilawah, yaitu membaca, tetapi secara makna, kandungan yang terdapat dalam makna kata qiraah itu adalah merangkum. Jadi seseorang yang kemudian qiraah, membaca Al-Quran dalam koridor qiraah itu adalah merangkum. Dengan merangkum dia akan menemukan satu kesimpulan apa yang ada dalam Al-Quran, yang kemudian dia berakrab-akrab dengannya, bersahabat dengannya, yang kemudian bisa mengambil satu kesimpulan untuk dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan ini. Yang banyak kita dapati di masyarakat ketika seseorang itu menerapkan, melakukan interaksi dengan Al-Quran itu dalam koridor qiraah yang kemudian merangkum dan menyimpulkan, terkadang kita mendapati masyarakat kita yang sedemikian sering membaca Al-Quran secara huruf, secara ayat, surat, makna, arti, tarjamah, kemudian masyarakat kita bisa merangkum dan menyimpulkannya. Seringkali kita mendengarkan satu kalimat dari masyarakat kita itu, kayaknya dalam Al-Quran begini ya Ustaz, atau kadang menemui satu permasalahan dalam kehidupan itu, kok sepertinya kalau menurut Al-Quran kok tidak boleh ya Ustaz ya begini. Itu namanya sudah masuk kepada interaksi qiraah dengan makna merangkum ataupun menyimpulkan. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, bentuk interaksi membaca seseorang dengan Al-Quran itu disebut dengan tartil. Tartil itu adalah satu bentuk interaksi dengan Al-Quran yang secara makna itu menyebutkan bahwa tartilan, membaca Al-Quran dengan tartilan itu adalah satu bacaan yang kemudian benar-benar diupayakan, diusahakan, dilatih, dibimbing untuk sesuai dengan kaidah-kaidah membacanya. Terpenuhinya makharijul huruf, sifatul huruf, kaidah-kaidah tajwidnya dan gharaibul Qur'annya. Itulah yang disebut dengan tartilan. Membaca Al-Quran dengan tartil itu adalah satu bacaan, satu interaksi dengan Al-Quran yang benar-benar mengutamakan kualitas bacaan, agar bacaan itu benar-benar sesuai dengan apa yang kemudian dicontohkan oleh Rasulullah SAW.
Jamaah yang dirahmati oleh Allah, tiga hal tadi yang kemudian menjadi inspirasi bagi kita semuanya dalam rangka kaifa nata'ammal ma'al Quran, bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran. Semoga dengannya kita kemudian memiliki satu predikat sebagai sahibul Quran, orang-orang yang kemudian bersahabat dengan Al-Quran. Dalam konteks ketika kita membaca Al-Quran itu, kita merangkum, menyimpulkan dari apa yang kemudian kita baca. Dari rangkuman, dari kesimpulan itu kemudian kita mengikuti apa yang sudah kita pahami dari Al-Quran itu. Dan dalam konteks membacanya secara kualitas benar-benar kita jaga dengan tartilan, dengan baik dan benar, sesuai dengan kaidah-kaidah yang sudah diajarkan, dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Demikian satu inspirasi yang semoga Allah kuatkan, Allah pilih kita semuanya sebagai pribadi-pribadi yang benar-benar menjadi orang-orang yang mencintai Al-Quran, pribadi-pribadi yang benar-benar mengupayakan, memiliki waktu, memiliki tenaga untuk bisa berlama-lama duduk dengan Al-Quran. Dan yang terpenting dari upaya kita berinteraksi dalam Al-Quran itu adalah upaya untuk membentuk diri kita masing-masing sesuai dengan Al-Quran. Sebagaimana seorang sahabat bertanya kepada Aisyah, bagaimana akhlak Rasulullah SAW? Maka Bunda Aisyah menjawab, kana khuluquhul Quran. Sungguh akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran. Apa yang ada dalam Al-Quran, apa yang tertera dalam Al-Quran, apa yang diperintahkan dalam Al-Quran, itulah yang kemudian dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Dan apa-apa yang tidak diperintahkan dalam Al-Quran, apa-apa yang itu kemudian menjadi larangan dalam Al-Quran, itu yang benar-benar dijauhi oleh Rasulullah SAW. Itulah satu kehidupan yang benar-benar akan memberikan satu kebahagiaan bagi kita semuanya ketika kita benar-benar mengupayakan diri kita untuk sesuai dengan Al-Quran. Sehingga janji Allah SWT bahwa orang-orang yang dekat dengan Al-Quran itu akan mendapatkan satu kemuliaan yang ada dalam Al-Quran. Dan itu semuanya terbukti. Apapun yang ada dalam dunia ini, ketika kemudian bersinggungan dengan Al-Quran, berkaitan dengan Al-Quran, maka itu kemudian menjadi mulia. Satu masjid yang kemudian digunakan dalam pembelajaran Al-Quran, masjid itu akan lebih mulia daripada yang lain. Satu sekolahan, satu lembaga, di situ diajarkan Al-Quran, lembaga itu akan lebih mulia daripada yang lain. Rumah yang sering dibacakan Al-Quran, dia lebih baik, lebih bercahaya, lebih menyenangkan dibanding rumah yang kemudian tidak dibacakan Al-Quran. Sesama anak kecil, ketika dia kemudian sudah menghafal Al-Quran, anak kecil itu lebih disayangi daripada sesama anak kecil yang kemudian belum bisa menghafal Al-Quran. Maka inilah yang kemudian ingin kita raih, interaksi kita dengan Al-Quran. Semoga Allah kemudian mentakdirkan kita semuanya mendapatkan satu kemuliaan sebagaimana Allah memuliakan hal-hal yang berkaitan dengan Al-Quran. Ramadan menjadi bulan yang sedemikian mulia dibanding bulan yang lain karena di situ diturunkannya Al-Quran. Kemuliaan-kemuliaan sedemikian itulah yang kemudian benar-benar harus kita yakini, kemuliaan yang hakiki, kemuliaan yang sebenarnya. Tidak ada satu kemuliaan yang bisa kita raih kecuali kemudian kita menyelaraskan diri kita, menyesuaikan tingkah laku kita, mengupayakan akhlak kita untuk sesuai dengan Al-Quranul Karim. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.